Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Arianto dari Teknik Industri 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Dalam sejarah negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan kehidupan sosial dan politik demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlemen memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibat persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945 dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangan peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi dalam berakat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengambil perimbangan kekuatan multi antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jika esensi demokrasi adalah kesatuan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaan serta pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.